Halo guys, welcome back to Duduk Cerita Podcast. Jadi Duduk Cerita adalah podcast yang vibes-nya itu tuh kayak nongkrong dan santai dengan topik yang diangkat itu lebih ke psikologi karena topik tersebut masih cukup awam dan mungkin terasa berat gitu bagi sebagian orang. So, harapannya dengan kita membahas psikologi secara kasual atau dibahas secara nongki gitu ya, bisa meningkatkan awareness masyarakat terhadap psikologi yang khususnya adalah mental health dengan hashtag membiasakan berpsikologi. Oke, jadi sebenarnya kenapa Duduk Cerita? Jadi kita tuh terinspirasi dari duduk perkara yang ngomong-ngomongnya tuh ada di bidang hukum gitu. Jadi kami ya ngapasitin aja jadi psikologinya gitu. Dan ya oke, gue Diki, gue Nopal sebagai host di sini ya. Enjoy the podcast. Saat record ini udah masuk ke hari berapa ya? Sabtu 4+4 Idul Fitri. After Idul Fitri versi pemerintah. Kalau Muhammadiyah udah 5 hari. Cuman in the of the day juga sebenarnya sama sih ya vibes-nya gitu kan, cuma beda ininya aja. Cuma beda jadwalnya aja. Ya kan. Jadi dan mungkin teman-teman juga pas nonton ini udah kerja. Iya, kebanyakan teman-teman hari pertama ya udah masuk kerja. Udah masuk kerja gitu. Temen gue malah udah ada yang masuk kerja dari Senin. Temen gue juga bahkan udah ada yang udahlah lika-liku ya, emang harus hustle cuy. Nah, kemarin juga di episode kemarin kita juga ada sedikit bahas soal unexpected yang sering ditanyakan keluarga besar. Dan itu ya udah cukup banyak gitu kan yang share soal itu tentang nikah dan juga kerja tapi lebih ke nikah sih. Udah jadi fenomena juga itu soal kerja. Apalagi ya emang maaf banget tapi emang sulit banget buat kita di zaman sekarang. Itu fenomena yang at least sudah terjadi gitu kan. Iya. Nah, gue pengen kita share ini nih pendapat masing-masing, pengalaman masing-masing nih mengenai unexpected yang terjadi di Idul Fitri gitu. Maksud gue gini, Idul Fitri ini kan setahun sekali. Iya. Siklusnya berulang, looping. Tapi kenapa hal-hal unexpected tersebut itu tuh selalu bikin kita kaget gitu, padahal pasti akan ditanyain nikah, ya udah siapin aja jawabannya dari sekarang gitu misalnya. Jadi kan ada spare setahun nih untuk kita menghadapi itu pertanyaan serupa gitu kan. Nanyain kerja sih kalau kemarin tuh semua orang yang kayak karena kan gue kemarin ke Kalimantan ya, by the way gue kerja di Kalimantan kemarin, dan pada nanya kenapa udah balik lagi ke Kalimantan kapan ya. Itu pinter-pinter lo yang ngomong deh, pinter-pinter gue aja ngomong kayak gimana untuk mengantisipasi hal tersebut. Jadi lu istilahnya emang udah nge-planning lah, maksudnya udah mikirin jawabannya lah ya? Pasti udah. Karena ya untungnya lu sempet kerja dan orang tuh masih bisa ngebahas itu, maksudnya masih ada topik itu. Dan ya jadi lu bisa memilih untuk memberitahu atau enggak gitu kan. Lo juga in a way itu kan pilihan lu, keputusan lu, dan masih relevan mungkin ya maksudnya untuk diobrolin sama lu karena kan itu kejadian belum lama. Iya, masih banget. Dan rata-rata keluarga besar yang nanya yang mana mereka sama kita tuh nggak sering berkomunikasi. Jadi kayak misalnya mungkin beberapa bulan yang lalu tuh masih bisa dianggap sebagai informasi baru lah buat informasi baru karena mereka cuma dapat informasi pointing momennya aja. Lately lah mereka lately lah, nggak se-real time itu. Dan lu kira-kira ini gak ada dapat pelajaran barukah atau kayak refleksi baru dari momen sekarang Lebaran hari ini? Gue ngerasa Lebaran semakin dewasa ini, hype Lebaran itu semakin ya mengecil di keluarga aja gitu. Yang awalnya lu ke kampung-kampung mungkin keliling ke lingkungan. Jadi
ya cuma di keluarga gue doang. Akhirnya lama-lama ya udah yang keluarga aja gitu ya. Karena gue muter-muter itu cuma 2 hari. Anjir, 2 hari cuma. Gue sehari, setengah hari malah gue. Karena gue biasanya bisa sampai 3 hari, 4 hari. Iya, tapi emang budayanya, culture-nya yang di masyarakat seminggu, 2 minggu gitu. Iya, seminggu. Karena rata-rata kan liburnya Masih gituan. masih segituan kan. Nah kalau gue tuh sebenarnya cukup banyak yang gue pelajari di momen Lebaran hari ini, yang gue sampai kaget bang. Karena anjir gue sibuk banget ya. Temen gue ngajakin naik gunung. Jumat ini. Gue pikir kan kemarin kita tanggal 20 21 ya. Terus dia ngajakin tanggal 27 gitu kan. Jadi gue pikir udah jauhan dari Lebaran, karena Lebaran yang udah naik gunung mana? Gunung apa ya? Gue lupa. Pokoknya tektok doang sehari. Gunung Gede bukan? Enggak, bukan, kecil. Bukan. Ya masih jauh, maksudnya pengalaman Lebaran gue sebelumnya ya so-so gitu-gitu aja. Di umur 27 tahun there is no something new gitu loh. Kecuali lu punya life updates yang cukup signifikan, kayak naik jabatan mungkin. Dengan naik jabatan kan relasi lu untuk berkomunikasi, untuk bersilaturahmi itu juga pastinya melebar. Terus lu nikah, itu kan ada perluasan dari segi ini nih, silaturahmi gitu kan. Jadi itu nambah kesibukan, tapi kan kita gini-gini. Nikah belum, kerja ya gini-gini alhamdulillah aja. Alhamdulillah nggak ada ya nothing special gitu ya kan. Bokap gue jarang kesini, terus pas kesini tuh jadi kayak ayo ke si A, si B, si C, karena jadi muter-muter karena keluarga bokap gue sebenarnya banyak yang di Jabodetabek tuh, banyak banget gitu. Dan anjir gue ketemu ini ya bang, gue nggak tahu role-nya apa, entah sepupu atau apa gitu. Cuman gue ketemu, terus jaraknya sama gue nggak terlalu jauh ya, beda 2 atau 3 tahun gitu kan. Dan pas masa kecilnya gue sama dia main ceng-cengan gitu kan, karena ya ketemunya pas Lebaran doang ya gitulah. Gue ketemu anjir udah punya istri, udah punya negur aja pangling sama gue karena badan gue naik kan. Terus gue memang ada keterikatan secara emosional, mengingat pas kecil ya emang udah sering main. Cuman itu tetep aja. Nah, gue di situ nyadar, gue ternyata literally pemalu aja. Jadi ada momen di mana ketemu nih. Jadi bokap gue kan tinggal sama keluarganya di sini. Terus kemarin ya karena gue mampir ketemu anaknya, ya sebenarnya gue masih oke lah gitu kan. Terus ternyata dia masih kontekan sama saudara lain yang seumuran juga yang di Solo. Dan ternyata dia tinggal di Tangerang. Loh. Deket ya kita gitu kan. Terus di video call lah tuh. Jadi ngobrol. Terus gue diajak ngobrol Jawa gitu kan. Terus kayak gue canggung kan, kayak ya anjir. Terus gue langsung kan awalnya gue video call ya. Terus gue langsung ya udah gitu kan. Ya langsung gak mau ngobrol. Iya bener lah. Iya bener, hitungannya kayak gitu, karena gue bingung bahas apa nih. Terus diketawain gue, karena gue di situ juga belajar banyak soal gen milenial gitu. Karena mereka tuh ngobrol nih, terus hening itu nggak apa-apa. Kan kalau kita kan kayak harus diisi ya. Iya, kalau kita kan TikTok nih, ngobrol TikTok, terus tiba-tiba diem. Nah biasanya ini kalau gue sih biasanya ngerasa tuh kayak anjir awkward ya, gue ngobrol sama dia. Gue juga. Ya gue perhatiin aja gimana sih ya orang tua, terus yang awalnya dekat terus tiba-tiba jauh karena mungkin sekarang trafficnya juga ada gila ya kan, kesibukan juga udah masing-masing, udah beda lah. Yang mana jadi mengurangi intensitas untuk bersilaturahmi. Gue pengen tahu aja kayak apa nggak bosannya yang dibahas tuh masa lalu mulu. Cuman ternyata tidak. Sebenarnya iya, tapi flow-nya tuh
halus banget, lembut banget. Yang bikin itu adalah karena mereka nggak apa-apa loh, nggak tektokan terus. Jadi ada momen dimana iya cerita soal gini-gini kerjaan, terus udah diem dulu. Tapi diem dulunya tuh nggak trying so hard to find the topic. Kalau kita, kayak, iya, kalau kita kan kayak pengen ngomong, nyambung mulu. Dia enggak gitu. Dan kalau dead air, kalau nggak nyambung ya udah. Dengerin doang jadinya kayak oh gitu. Terus diem lagi. Ya mereka ngobrol sambil makan, pada gua sambil ngerokok. Kayak ya udah ngobrol nggak yang agak kayak iya. Gimana kerja di sana? Gini. Oh, gitu. Lanjut makan. Jadi ya itu sih gua dapet apa? Pembelajaran lah yang gue belum pernah dapet itu di generasi kita, mungkin generasi Gen Z ya. Gue realize kalau ya sebenarnya pertanyaan Idul Fitri itu kan tiap tahun, ya kan. Momennya tiap tahun dan pertanyaan unexpected itu selalu ada. Tapi yang gue heran ini tuh sebenarnya looping guys. Iya. Ya gak sih, pertanyaannya berulang-ulang terus, tapi kenapa kita selalu anxious ya? Selalu nggak siap ya, bahkan nggak siap. Kemarin ada reels yang ada tuh di HI ketemu orang terus ditanya orang mana, orang Padang, kenapa nggak pulang kampung, kenapa nggak mudik, takut ditanya nikah gitu ya. Gue nggak tahu ya, just for content atau gimana. Cuman kalau gue ya sebenarnya kalau yang mau diambil satu pelajaran tahun ini, gue menghadapi semua keluarga gue lebih tenang. Gitu sih. Oh, I see. Karena tapi make sense karena lu tadi udah menyiapkan itu kan. Iya. Yang mana kita tahu semua itu looping sebenarnya. Ya gak sih, berulang-ulangnya tiap tahun gitu-gitu aja. Jadi kayak udah ya karena gue udah aware dengan pertanyaannya, dengan siklusnya. Jadi kayak gue ngadepinnya ya santai aja. Ya sebenarnya recap kita itu aja sih, dan ya kita pengen tuh jujur mau nggak momen Idul Fitri itu ya sakral buat kita. Di satu sisi there is culture in there, dan ya mau nggak mau kita ngambil baiknya aja. Kita ngambil momen silaturahmi aja lah. Sebenarnya simple gitu. Kita memvalidasi anxious kalian soal unexpected question yang mungkin itu personal buat kalian. It's okay. Gua, Bang Noval. Ya, kita tahu, kita mengalami. Kita ngalamin juga. Jadi kalian nggak sendirian gitu. Maksud gua gini, ini kan momen yang tiap tahun selalu ada, yang alangkah baiknya kita bisa hindari, kita bisa antisipasi, ya pikirin dari selama setahun ini cukup panjang loh waktu. Biar kalian lebih menghadapi Lebaran tuh jadi lebih chill gitu loh maksudnya. Iya, lebih dan energi overthinking itu dibuat kerjaan aja udah. Iya. Jadi lebih produktif maksud gua gitu. Jadi Lebaran benar-benar nikmatin momen silaturahmi. Karena sayang nggak sih kalian libur nih, libur. Terus apalagi yang sibuk banget, time-nya ya setahun sekali. Kalau memang cuma bisa setahun sekali ya ini. Dan menurut gua ketika Lebaran dianggap sebagai sesuatu yang mewah dalam artian quality time-nya gitu-gitu, terus kita masih punya rasa kesel karena ada unexpected question yang tuh personal yang menurut kita dan kita nggak siap, itu tuh jadi kita tuh menyebalkan. Iya. Maksudnya bukan orang lain menganggap kita sebal ya, tapi kita menyebalkan buat diri kita sendiri kan. Ya lo kesel sendiri. Momennya jadi hilang. We would like to listen you guys feedback, question through comment or DM. Yep. Kita juga nama IG kita di dudukcerita.id. @dudukcerita.id. @dudukcerita.id. Okay. Also do subscribe, like, share sebagai bentuk appreciate pada kami. Dan gue jujur banget pengen denger komentar, kritik, saran. Iya. Kita butuh input. Karena jujur aja kita bikin ini untuk membiasakan berpsikologi tentunya. Dan ya kita harus nyari relation kan sama teman-teman nih, sama kalian semua.
Jadi ayo kalau misalnya punya topik, punya apa nih isu yang diangkat, boleh komen langsung. Dan mungkin nanti akan kita bisa diskusikan bareng. Oke, jadi sampai situ aja gue Diki. Gue Nopal. Mari membiasakan berpsikologi.